Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Tamariska Natalina. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara manage workspace di Power BI Service. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dulu ya. Jadi sebelum kita masuk ke pengaturan aksesnya, saya akan menjelaskan apa itu workspace di Power BI Service. Jadi workspace itu adalah tempat di mana kita akan menyimpan atau mengelola berbagai konten di Power BI. Seperti misalnya report, ataupun dashboard, ataupun semantic model, dan juga data flow ataupun workbook. Nah biasanya workspace ini digunakan untuk kolaborasi tim sebelum nanti report di-share ke user yang lain. Jadi workspace ini seperti ruang kerja bersama untuk developer, ataupun analis, ataupun tim bisnis dalam mengembangkan report. Lalu kenapa manage access itu penting? Manage access itu penting karena setiap user tidak harus punya hak yang sama. Misalkan, ada user yang hanya perlu untuk melihat reportnya saja, ada yang perlu publish dan juga edit report. Ada juga yang bertugas untuk mengelola seluruh workspace, dan ada juga user yang hanya membantu update konten-konten tertentu. Kalau misalkan semua orang diberi akses penuh, resikonya besar. Nanti data-data penting yang ada di report bisa dihapus ataupun diambil datanya. Maka dari itu, kita harus memahami role yang digunakan dalam workspace agar pemberian akses lebih aman dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada beberapa role yang dipakai di workspace Power BI. Yang pertama itu adalah role admin. Role admin ini adalah level tertinggi yang ada di workspace. Admin bisa menambahkan atau menghapus user, bisa juga mengubah role user lain, bisa juga mengedit dan menghapus konten-konten yang ada di workspace, bisa mengatur setting dari workspace, dan juga mengelola akses workspace secara penuh. Biasanya role ini digunakan ke orang yang memang bertanggung jawab atas pengelolaan workspace. Selanjutnya ada role member. Role member ini biasanya digunakan atau diberikan untuk user yang aktif berkolaborasi dalam workspace. Jadi untuk member ini bisa melihat isi workspace, bisa mengedit konten-konten yang ada di workspace tersebut, lalu bisa juga publish report dari Power BI Desktop, bisa juga membuat atau mengubah dashboard, dan juga bisa share konten yang ada di workspace jika diizinkan oleh organisasi. Lalu selanjutnya ada role kontributor. Untuk kontributor ini cocok untuk user yang terlibat dalam pembuatan konten, tapi tidak perlu mengelola user akses. Jadi untuk kontributor ini, dia itu bisa upload dan juga publish konten seperti dashboard ataupun report, bisa mengedit report dan mengedit dataset tertentu, dan juga bisa membuat konten baru di workspace. Selanjutnya yang terakhir adalah role viewer. Untuk viewer itu adalah dia role yang mempunyai akses paling terbatas. Jadi untuk viewer itu dia hanya bisa melihat konten yang ada di workspace, berinteraksi dengan report sesuai dengan yang di-share ke usernya, lalu bisa mengonsumsi report tanpa bisa mengeditnya, ataupun tidak bisa menarik datanya. Role ini cocok untuk user atau manajemen yang hanya perlu untuk membuka atau membaca report. Selanjutnya saya akan memberikan cara untuk manage akses di workspace. Yang pertama kita ke Power BI Service terlebih dahulu, app.powerbi.com. Nah, selanjutnya teman-teman bisa ke workspace yang ingin diatur aksesnya. Di sini saya ke bagian My Workspace. Di sini saya ke bagian Workspace Trial, misalkan. Nah, di sini ada Manage Access di sebelah kanan atas, bisa diklik. Nah, di sini saya sebagai admin. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin menambahkan user lain ke workspace ini, bisa klik yang add people or groups. Jadi, teman-teman bisa menambahkan user per satu user, ataupun kalau di organisasi teman-teman ada grup langsung, misalnya grup sales ataupun grup finance, itu bisa langsung ditambahkan grupnya ke dalam workspace ini. Jadi, orang-orang yang ada di grup tersebut bisa langsung mengakses workspace-nya. Misalkan kita add satu orang. Nah, untuk mengatur role-nya itu ada di bagian sini, kita klik. Ada beberapa role yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ada admin, member, kontributor, dan juga viewer. Nah, saya mau untuk user ini, dia hanya bisa melihat isi konten-konten yang ada di workspace ini, jadi saya pilih viewer saja. Nah, kalau misalnya teman-teman mau usernya itu bisa mengedit kontennya, bisa pilih kontributor ataupun pilih member juga. Kalau sudah dipilih role-nya, kita bisa klik add. Oke, kalau sudah bisa X atau close. Nah, nanti di sini akan ditampilkan user siapa saja yang sudah dimasukkan ke dalam workspace ini.
Nanti teman-teman tinggal share aja link workspace-nya, atau usernya bisa langsung buka di Power BI service-nya masing-masing. Sekian penjelasan saya tentang bagaimana cara manage akses di Power BI Service. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kamu agar tidak ketinggalan update tentang Power BI. Terima kasih.